Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Majelis berkah, momennya momen bahagia, dan kita berada di penghujung tahun 2023 Masehi. Insya Allah tinggal menghitung jari tangan, tidak perlu kaki, masuk 2024. Mugi-mugi panjenengan sedaya kalian kula dengan salam, selalu salam. Mudah-mudahan Allah berikan sehat, selamat dunia, selamat akhirat. Rahmat Allah senantiasa turun bersama kita, dan juga mudah-mudahan oleh Allah diberikan banyak barokah. Barokah sehat, barokah keluarga, barokah ilmu, barokah majelis, dan juga mudah-mudahan barokah rezeki. Al barokatu tuzidukum fi ta'ah, menjadikan kita setiap saat, setiap waktu senantiasa tambah sae, tambah baik, tambah manfaat, tambah istiqomah ibadah dan kebajikannya, dan mudah-mudahan tambah meningkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Tetap semangat. Kalau saya bilang Majelis Wali Songo, coba bismillah, tetap semangat, semoga berkah. Bisa? Bisa. Coba tangannya gegem, tangannya gegem. Kalau saya bilang Majelis Wali Songo, bismillah, tetap semangat, semoga berkah. Bisa? Baik, sama-sama. Majelis Wali Songo, bismillah, tetap semangat, semoga berkah. Yang belakang mana? Yang belakang, Bu, masa Allah dandani kudung tok mulai ketua nggih. Ayo tangannya mana, Bu? Nggih, sing ngantuk-ngantuk niku lho cek saged seger malih, gedang kluthuk mateng sak cengkeh, sing ngantuk-ngantuk lambene. Lho, sing jawab sinten niki? Gedang kluthuk dipangan uler, sing ngantuk-ngantuk lambene. Nggih, cek gak ngiler, cek gak ngantuk nggih. Monggo, Majelis Wali Songo, bismillah, tetap semangat. Alhamdulillah. Syukran hamdalillah, amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaquna rahimakumullah. Al-mukarramin, para yai, para guru-guru sedaya, wabil khusus beliau Romo Yai Nur Hadi Muhammad, para habaib, banyak yang hadir, guru-guru kita semua yang mulia, ustadz ustadzah, dan juga sohibul hajah. Insya Allah ini juga termasuk tasyakuran beliau, Bapak Husein. Pun ditiangi, tengwingging pun di. Ya Allah, nggih bener nggih. Putranya mana? Muhammad Ubaidillah toh? Insya Allah berapa minggu atau bulan yang lalu sampun nunui eksekusi. Bener? Paham nggak adik-adik di depan ini? Manui eksekusi. Karena kenapa kok saya tahu? Saya eksekutor. Paham? Sing bagian nyonate kula. Jadi saya hafal, dadi ini koyok nopo hafal. Saya kalau nyunat nggih, lari-lari, doa saya banyak, tapi ada doa terakhir saya apa? Mudah-mudahan anak yang saya khitan payu larang. Ayo opo kira-kira? Saya pengen tahu lek diarane payu larang niku nopo? Hah? Oleh sing ayu? Tidak. Oleh sing sugih? Tidak. Kira-kira besok oleh buju sing soleha. Tuh. Jadi jangan khawatir, dungone diamini para malaikat, insya Allah, amin Allahumma. Jadi kalau gitan
didungakne payu larang berarti oleh bojo sesuk sing soliha. Amin Allahumma amin. Subhanallah fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Begitu besar nikmat anugerah luar biasa hingga saat ini saya tuh merinding saestu. Kenapa? Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kumpul-kumpul di sebuah majelis. Hati-hati loh ya. Ini sangat luar biasa. Tentunya mari kita bersyukur kepada Gusti Allah as-sahhatu wal faragu. Allah masih berikan kesehatan, Allah masih berikan kesempatan bersama-sama kumpul kita di majelis mubarak, majelis mulia, insya Allah majelis wali songo. Mudah-mudahan Allah meridhai, mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sohibul Hajah putranya saya juga doakan kembali, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi putra, anak yang baik, anak yang nurut, anak yang patuh taat kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa dan negara, menjadi anak yang bermanfaat dan mudah-mudahan cita-citanya yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tuanya Allah berikan kelapangan rezeki, banyak halal dan barokah, hajat-hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sangat berharap, antusias kita ini mendapatkan syafaat beliau Rasulullah. Begitu kita antusias, semangat, ingin diakui menjadi umat beliau Rasulullah. Bahkan kita berharap dengan penuh antusias kelak dimasukkan ke surganya Gusti Allah beserta beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Secara kebetulan bahkan sering saya sampaikan, saya ini walaupun TNI, tepatnya Angkatan Darat, profesi saya sehari-hari berada di rumah sakit TNI Angkatan Darat Birawa Bakti, tepatnya di Malang dekat Rampal atau juga dekat Stasiun Baru. Alhamdulillah, nanti saya akan tetap senantiasa kolaborasi antara ilmu agama dengan ilmu kesehatan. Dan saya punya materi, judulnya adalah bahagianya seorang lansia. Apa itu? Lanjut usia. Kenapa kok adik-adiknya juga yang santri-santri perlu tahu? Karena saya ingin walhamyatu ra'syukulla dawai. Kita ini selalu preventif, kita ini selalu menjaga, merawat dini. Jauh-jauh sebelumnya ya kita ini kalau ingin sehat maka merawat mulai jauh-jauh sebelumnya. Artinya mencegah dini, preventif itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Ibu bapak hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya ingin sekali mempunyai sebuah judul bahagianya seorang lansia? Karena saya ini hidup di rumah sakit. Pertama saya melihat ketika sudah berusia 40 tahun ke atas. Bahkan ternyata juga masih banyak usia kepala 3. Tidak sedikit juga usia kepala 2. Ini sudah mulai banyak yang merasa badannya sakit. Oleh karena itu bahagianya seorang lansia atau lanjut usia atau orang tua sepuh-sepuh. Yang pertama ketika merasa badannya sehat. Ayo sama-sama ikuti. Boleh ikuti kembali. Kesehatan memang bukan segala-galanya. Monggo.
Tetapi tanpa badan yang sehat, segala-galanya tidak ada artinya apa-apa. Sehat tidak sehat, senang tidak senang, bahagia tidak bahagia, semua tergantung diri kita masing-masing. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Allah tidak merubah nasib suatu kaum, tetapi kitalah yang menata, kitalah yang berhati-hati, kitalah yang merawat. Setelah itu baru kembalikan semuanya kepada Gusti Allah. Kalau bahasa Teluk Hawaru, insya Allah the man proposes but God deposes. Paham? Basa pundi niku? Manusia wajib berikhtiar, manusia wajib berupaya, manusia wajib berusaha, diimbangi dengan doa-doa yang sungguh-sungguh, maka selebihnya tawakkaltu 'ala Allah, bertawakal kita kepada Gusti Allah. Saya dengan pola makan senantiasa mengikuti pola-pola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya senantiasa berusaha untuk mengikuti tidur beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengikuti pola pikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bagaimana aktivitas beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata ketika saya mencoba untuk mengkolaborasikan antara ilmu agama dengan ilmu kesehatan, tidak pernah terlepas dengan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah ketika tidur senantiasa miringnya kemana? Hadis Bukhari Muslim menyampaikan, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu, artinya tidur miring ke kanan. Ada apa? Seorang ahli, beliau juga seorang dokter, Profesor Himbing, beliau bernama Muhammad Himbing Wijaya Kusuma. Beliau berasal dari Medan, Indonesia. Karena berbagai macam pengkajian terhadap agama Islam, ternyata beliau menjadi seorang mu'alaf. Mengkaji salah satunya tentang Rasulullah tidur miring ke kanan. Ada apa? Ketika manusia dalam pengkajian beliau berdiri, maka jantung ini mumpah darah ke otak hanya 20%. Dikit apa banyak? Tidak 50-50, tidak 50%. Kenapa? Karena posisi jantung di bawah, otak di atas. Kemudian secara akal, secara rasional, ketika jantung ini hanya mumpah darah ke otak 20%, maka ditemukanlah oleh seorang doktor Fidelma Oleari dari Amerika, dan beliau juga menjadi seorang mu'alaf tentang pengkajian yang selama itu dilakukan tentang agama Islam. Beliau mengatakan bahwa sujud bermanfaat untuk kesehatan otak, karena pada saat sujud otak posisinya di bawah, jantungnya di atas loh. Jadi kalau orang tidak pernah sholat, maka ternyata jauh dari tuntunan beliau Rasulullah, dan ada kemungkinan suatu saat otaknya akan bermasalah karena asupan darah ke otak tidak bisa maksimal. Inilah tentang tuntunan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikaji secara ilmu medis, ilmu kesehatan, maka semua tepat sasaran. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kalau memang kunci kita pengen sehat, maka jangan pernah jauh dari beliau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika ditarik teori beliau Profesor Hembing
dan juga Dr. Fidil Mauliari tadi, maka kenapa Rasulullah memerintahkan berbaringlah di atas rusuk sebelah kanan? Karena ternyata jantung itu posisinya ada di dada atau rusuk sebelah kiri. Pada saat miring ke kanan, ayo rasakan, miring ke kanan. Jantung berada posisinya di rusuk sebelah kiri, artinya jantung berada di atas. Sirkulasi darah maksimal. Ayo miring sekarang ke kiri, miring ke kiri. Kalau jantung kita berada di bawah, maka kembali ke Profesor Himbing tadi mengatakan darah naik dari jantung ke otak hanya 20%. Makanya kalau kita tidur lebih banyak miring ke kiri, jangan salahkan organ tubuh sebelah kanan keringan. Paham nggih? Karena sirkulasi darah tidak tepat dan tidak tersuplai 100%. Hadirin yang berbahagia, kunci ketika seorang lansia usia lanjut atau ibu dan bapak ini sudah sepuh-sepuh ingin bahagia, maka jagalah mulai sekarang agar kita tetap sehat. Kemudian tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tidur malam hari lampu dimatikan. Ada apa kira-kira? Ada apa? Cek irit listriki, cek ketok peteng kabeh. Ternyata ditinjau secara ilmu medis, maka dalam otak ada kelenjar pinel dapat memproduksi hormon melatonin. Apa? Hormon melatonin. Untuk apa fungsi dari hormon melatonin? Hormon melatonin itu ketika diproduksi oleh kelenjar pinel yang ada di otak dan tidur, artinya tanpa lampu, tanpa cahaya, maka tubuhnya menjadi sehat, tubuhnya menjadi kuat, imun tubuhnya juga akan meningkat dan dia tidurnya berkualitas tidur yang nyenyak sehingga tidak gampang terkena berbagai macam penyakit. Tetapi hadirin yang berbahagia, ketika kita tidur malam hari lampu lampu hidup, berarti ada cahaya, maka kelenjar pinel tidak bisa memproduksi hormon melatonin sehingga organ tubuh kita mulai melemah, imun tubuh kita mulai menurun, maka kita rentan mudah terkena berbagai macam penyakit. Oleh karena itu jangan sekali lagi jauh-jauh dari tuntunan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin yang berbahagia, tadi apa? Polati. Yang kedua, pola pikir beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa menggunakan ilmu reframing. Apa itu? Re itu kembali, frame itu membingkai, reframing artinya membingkai kembali dengan pola pikir yang tepat sehingga yang negatif menjadi positif. Rasulullah pola pikirnya tidak pernah negatif. Rasulullah pola pikirnya tidak pernah zuudzon. Tuh. Jadi mari aku kok dirasane tonggoku elek-elekku ya santai mawon, ora usah emosi. Apa? Ora usah emosi, datine ngamuk, datine tukaran, apalagi yang disampaikan oleh beliau sambutan panitia tadi, ingin hidup senantiasa rukun lan guyub. Betul? Hidup rukun lan guyub. Apalah artinya kita bertetangga ketika hidup kita tidak pernah rukun, tidak pernah guyub, tukaran tok, iri tok, serba panas suasana lingkungan. Oleh karena itu mudah-mudahan senantiasa dengan mubarak barokah majelis ini kita hidup dengan pola pikir yang tepat, reframing,
kembali dengan pola pikir yang tepat sehingga yang negatif kita robah menjadi positif. Yang ketiga, pertama pola tidur beliau Rasulullah, yang kedua pola pikir Rasulullah, dan yang ketiga pola makan Rasulullah. Senantiasa beliau salah satunya adalah makan buah dulu baru makanan berat. Betul? Selama ini makan dulu baru buah atau makan dulu baru cuci mulut? Ayo jujur. Lah kenapa kok buahnya kok metu nih kari-kari? Monggo niki buahe lho, monggo buahe. Lek wis wareg baru buahe metu. Padahal seharusnya buah dulu menurut Imam Al-Ghazali, Rasulullah SAW dahar buah riyin baru kemudian makanan yang berat tuh. Yang ketiga, pola aktivitas beliau Rasulullah tidak pernah berlebihan. Kalau bahasa Jawa, tidak pernah menggunakan ilmu aji mongpung. Paham? Mongpung si enom, mongpung si kuat, mongpung si ono waktu, mongpung ono rejeki, mongpung ono sing ngongkon di kabeh-kabehno. Akhiri awake dadi ini rom. Betul tidak? Ayo, ada 5 pola Rasulullah. Yang pertama, pola tidur Rasulullah. Yang kedua, pola pikir Rasulullah. Yang ketiga, pola makan Rasulullah. Yang keempat, pola aktivitas Rasulullah. Tak tambahi 1, kira-kira apa? Ingin badan kita sehat? Ada yang bisa jawab? Yang belakang nopo, Bu? Yang terakhir, yang kelima, ojo kakean pola. Yai ngapunten Yai. Lari-lari sakniki niki ampun kula niku. Nggih, berapa hari saya lewat sana, ternyata sekarang ini majelis sudah mulai meledak-ledak. Banyak. Salah satunya adalah majelis Bante. Ya Allah, lewat sana tutup, balik meneh. Lewat sana tutup, katanya ada majelis meneh. Lewat sana tutup, aku ki lewat endi yo kok kabeh-kabeh tutup. Saya cari informasi, sakjane niku acara nopo sih? Ternyata acara majelis. Nggih napa nggih? Yo, gak popo, sing penting tetap ngaji. Ngerti? Sing penting tetap ngaji, ojo sampai kebablasan, lali Gusti Allah. Paham? Jadi ternyata jalan kemana-mana banyak gang buntu, tak pikir gange sing buntu, tapi ternyata memang jalannya dibuntu. Sampai meledak-ledak. Wah yo budale mulai sak gurunge aduh-aduh yo teko. Mulai ini gak ngerti jam piro. Insya Allah majelis Wali Songo penuh dengan barokah. Momennya momen penuh dengan bahagia. Insya Allah kita semua selamat dunyone lan selamat akhirati. Baik, ada 3 bahagianya seorang lansia. Pertama, sehat. Yang kedua, bahagianya seorang lansia ketika dia bersyukur dalam kondisi apapun. Diparingi sehat tetap bersyukur, diparingi melarat tetap bersyukur, diparingi kathah masalah tetap bersyukur. Ketika bersyukur dalam kondisi apapun, maka bahagia. Ingatlah, Allah tidak selalu memberi apa yang kita minta, tapi Allah memberi apa yang kita butuhkan. Allah tidak selalu memberi apa yang kita harapkan, tetapi Allah senantiasa memberi yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, apapun yang Allah anugerahkan, senang tidak senang, suka tidak suka, tetaplah kita menjadi hamba Allah. Allahumma ja'alni syakuran, bersyukur senantiasa atas nikmati Gusti
Allah. Insya Allah bahagia. Terakhir yang ketiga, seorang lansia hidupnya akan bahagia apabila punya anak keturunan soleh solihah. Betul. Ketika seorang lansia ngerti anak-anaknya ikut majelis wali songo, ngerti anak-anaknya bersolawat, ngerti anak-anaknya tidak pernah mengenal lelah, istiqomah dalam ibadah dan kebajikan, maka seorang lansia matur teng Gusti Allah, ya Allah, kula sak waya-waya dipundhutkan panjenengan, kula ikhlas ya Allah. Kenapa? Karena punya anak keturunan soleh solihah. Setiap perbuatan anak yang soleh solihah, ganjarannya akan terus mengalir untuk kedua orang tuanya, baik itu orang tuanya masih ada maupun orang tuanya sudah tiada. Maaf tadi saat ada lagu-lagu tentang doa seorang ibu, saya betul-betul merinding. Kenapa? Saya setiap berada di majelis, saya setiap aktivitas bekerja, bismillah ya Allah, barokahnya saya kirimkan kepada almarhumah umi saya ya Allah yang sudah tiada. Nih, jadi panjenengan jangan pernah lupakan hadir di majelis ini. Bismillah ya Allah, barokah majelis ini, kehadiran saya di sini ya Allah, saya hadiahkan untuk almarhum ayah dan ibu saya ya Allah, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Oleh karena itu, ketika mempunyai anak-anak keturunan yang tidak soleh, tidak solehah, orang tua sedih, orang tua menangis, orang tua ketakutan, khawatir, sak wayah-wayah dipundut kalian Gusti Allah. Ya Allah, seandainya saya dipundut oleh panjenengan ya Allah, siapa yang akan mendoakan hamba ya Allah? Apakah anak tetangga hamba? Gak mungkin ya Allah. Anak-anak hamba masih keliaran ya Allah, berangkat sore hari, pulang besok pagi, mabuk ya Allah, saya sedih ya Allah, saya susah ya Allah. Ini yang terjadi. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, panjenengan, ibu bapak khususnya yang hadir pada malam hari ini di majelis Mubarak Wali Songo ini, jangan takut panjenengan. Hadirkan anak-anak kita di majelis ini. Hadirkan anak-anak kita, sekolahkan, ngajikan agama yang baik. Jangan pernah berpikir anakku prestasi nanti di sekolah yang favorit. Hati-hati, agama nomor satu. Karena panjenengan amal soleh kita dikit, ibadah kita dikit, bahkan jarang-jarang. Apa yang diandalkan agar kita selamat kelak berhadapan ketika kita menghadap Gusti Allah? Salah satunya adalah ketika kita punya anak keturunan soleh solihah. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Ibu bapak hadirin yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, adik-adikku yang berada di pesantren, jangan lupakan penuh semangat hadir, nggih. Rutinitas itu jadikan istiqomah. Jangan pernah merasa berundel hati, jangan merasa lelah hati. Ya Allah, saya tetap harus hadir ya Allah. Saya apapun yang berada kondisi saya, mungkin saya masih pilek-pilek atau batuk sedikit-sedikit, saya tetap semangat hadir ke majelis ini. Ya Allah, saya senantiasa hadiahkan barokah majelis ini untuk orang tua saya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah singkat yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini dengan judul tadi, bahagianya seorang lansia, satu, ketika kondisi tubuhnya sehat.
Yang kedua, bahagianya seorang lansia ketika bersyukur dalam kondisi apapun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik itu ucapan maupun perbuatan. Ucapan dengan alhamdulillah, perbuatan kita dengan hablum minallah, hablum minannas. Yang ketiga, bahagianya seorang lansia adalah ketika punya anak keturunan soleh soleha. Mudah-mudahan semuanya ini bisa tercapai, kita tetap sehat dan kita selalu bersyukur dengan kondisi apapun kepada Gusti Allah, dan mudah-mudahan anak-anak keturunan kita oleh Allah dijadikan anak-anak keturunan yang soleh soleha. Al-Fatihah. Hadirin majelis Wali Songo yang insya Allah dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Saya selalu tutup dengan keciput kecemplung santen menawi wonten salah luput yang ganteng sing ngadeg niki lho, nyuwun agungi pangapunten. Kacepot gulena merah salah lopot nyoon sapora. Ini bahasa saya, Habaib, ini bahasa saya. Karena saya kebetulan juga orang telok lemak katanya nggih. Saya orang Madas. Madas itu Madura asli. Kalau orang bilang di Malang itu banyak. Saya punya kelompok namanya grup Rampak Naung. Ada grup Madas. Rampak Naung itu ya guyup rukun maksudnya begitu. Jadi kalau saya pakai bahasa agak kaku, bahasa Jawa, karena memang saya produknya orang Madura asli dan saya juga lahir dari nenek moyang saya semua orang Madura asli. Tetapi yang jelas dimanapun kita berada, kita ini adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau Rasulullah, diakui menjadi umat beliau Rasulullah, dan kelak dimasukkan ke surganya Gusti Allah beserta beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.